dan juga ketika menggunakan handphone untuk sosmed juga lancar gitu, nggak ada gangguan. Saran saya sih mending pakai router lagi gitu, jangan pakai repeater lagi. Halo semuanya, kali ini kita akan coba membahas topologi jaringan untuk sebuah home network ya. Mau home network itu seperti rumah-rumah atau apartemen dan juga small office gitu, dimana secara denah itu antara luasnya maupun petak-petakannya itu mirip gitu antara rumah dan juga small office, yang mana dalam satu ruangan itu biasanya terbagi 3 atau 4 petak, di mana ada kamar, ada dapur, ada ruang tengah gitu kan. Kalau misalkan di small office kan biasanya itu ada tempat meeting, tempat kerja, dan ruang direksi seperti itu. Nah, di sini kita akan coba membahas bagaimana topologi jaringan yang bagus ya, agar semua tempat dapat tercover dengan koneksi internet gitu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu manfaat penempatan router yang baik ya. Itu manfaatnya seperti apa gitu, dan kekurangannya juga seperti apa. Jadi untuk manfaatnya itu adalah dia dapat mengcover semua tempat yang sedang Anda gunakan gitu. Misalkan di dalam satu ruangan atau di dalam satu rumah itu ada 3 kamar atau 4 kamar, ada ruang tamu dan ruang dapur maupun toilet gitu kan, denah seperti biasanya. Nah, di situ koneksi internet dapat mengcover semuanya itu meliputi yang tadi saya sebutkan, dan itu biasanya memerlukan atau tidak memerlukannya suatu router tambahan gitu. Kadang kalau luas rumahnya tidak terlalu besar, dengan memakai modem saja, modem bawahan ISP itu sudah cukup baik gitu. Namun beda halnya dengan rumah yang agak luas dan juga banyak ruangan yang tertutup gitu, seperti kamar ditutup pintunya gitu kan, itu ruangan yang tertutup. Beda dengan pintunya, ketika dibuka itu pasti akan dapat sinyalnya gitu, sinyal wifi. Tapi ketika pintunya ditutup, itu akan mengurangi kualitas sinyal wifi di tempat Anda, dan perlu menggunakan router tambahan sebagai akses point, atau juga router tambahan untuk ditarik atau diinstalasi ke ruangan-ruangan tersebut gitu. Itu adalah topologinya yang biasanya kita pakai agar memperkuat sinyal wifi gitu. Dan kekurangannya itu adalah mungkin Anda akan mengeluarkan budget yang lebih untuk membeli perangkat tambahan selain modem yang diberikan ISP gitu. Dan juga mungkin instalasi di rumah Anda itu mungkin akan agak ribet ya, karena harus tarik kabel dulu dari modem internetnya menuju ke tempat dimana sinyal wifi-nya itu lemah gitu. Tapi ada satu cara agar tidak perlu instalasi kabel untuk router atau akses point, yaitu dengan topologi mesh. Nah, dengan teknologi mesh ini Anda bisa menempatkan router utamanya di dekat modem yang disambungkan dulu ke LAN, dan juga perangkat mesh lainnya itu Anda hanya tinggal taruh di, misalkan di kamar atau di living room atau di manapun tempat yang mungkin sinyal wifi-nya kurang gitu. Nah, di situ Anda bisa langsung taruh aja, dan settingnya itu point to point dari mesh A yang di dekat modem itu ke mesh B dan mesh C dan seterusnya gitu. Jadi itu akan memudahkan Anda jika tidak mau instalasi kabel baru gitu. Tapi kelemahannya itu menggunakan point to point wifi berbeda dengan kabel langsung ya. Kalau point to point wifi itu pasti akan ada interferensi. Mau 1 detik, 2 detik, 3 detik itu akan ada interferensi, dan pingnya juga mungkin akan sedikit naik, tidak stabil ketika menggunakan LAN gitu. Ketika menggunakan kabel itu pasti akan berbeda hasilnya. Nah, mungkin itu salah satu kelebihan dan kekurangannya yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya banyak banget kelebihan dan kekurangannya, tapi kelebihan dan kekurangan yang saya sebutkan tadi itu adalah yang mana yang sering kita temukan gitu, yang mana pernah saya juga temukan dan sering terjadi permasalahannya. Oke, sekarang kita lanjut ke topologi sederhananya ya. Untuk topologi sederhananya itu kita lanjut ke PC. Nanti akan saya coba gambarkan topologi sederhananya. Oke guys, jadi di sini untuk topologi sederhananya itu biasanya ya, untuk di small office atau home network, biasanya di sini dia dari internet. Lalu dia di sini tuh ada router ISP ya. Di sini ada router ISP, biasanya dia masuk ke sini.
kita pakai kabelnya dulu. Dari sini menuju ke sini. Biasanya dari internet dia menuju ke router ISP, lalu biasanya adalah disebarkan langsung ke end device, misalkan PC, laptop, ataupun TV, ataupun handphone. Nah, biasanya seperti ini kan, dia langsung di sini terkoneksi ke sini, ini terkoneksi ke sini, ke TV maupun ke smartphone. Biasanya seperti itu. Tapi ini ada kekurangannya gitu. Kekurangannya itu adalah si modem ISP ini jadinya bebannya terlalu besar, yang mana itu akan menyebabkan modem ISP ini sering hang. Mungkin Anda sering diinstruksikan oleh pihak ISP untuk merestart routernya. Itu sebenarnya memang harus merestart routernya karena apa? Nah, karena si memori dan juga prosesor dari si router ini dia tuh masih kurang bagus gitu, yang modem yang diberikan ISP. Jadinya ketika banyak pemakaian ataupun perangkat yang login ke modem ISP-nya ini melebihi kapasitas, misalkan lebih dari 10 atau lebih dari 20, itu dia akan membuat hang gitu. Jadi faktor yang membuat hang si perangkat router ISP itu sebenarnya ada dua, yaitu pemakaian yang besar sehingga membuat kinerja router itu bekerja lebih ekstra, dan juga user atau device yang digunakan itu terlalu banyak yang masuk ke dalam satu router gitu. Nah, jadi gimana sih cara mensiasatinya? Kalau saya biasanya mensiasatinya itu adalah menambahkan lagi router milik pribadi. Jadi topologi yang bisa saya gunakan untuk mengurangi beban modem ISP adalah menambahkan satu router lagi di sini, router pribadi kita gitu, untuk mengakses WiFi-nya. Jadi ketika menggunakan WiFi itu, dia pakai router milik kita pribadi untuk apa? Untuk mengurangi beban si router utama gitu. Nah, si router pribadi ini saya sarankan sih yang sudah bagus, yang sudah mempunyai teknologi terbaru, misalkan MuMimo atau Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6 gitu. Jadi si router ini dia akan memaksimalkan koneksi di WiFi Anda gitu. Jadi laptop terhubung ke router Anda, si TV terhubung ke router Anda, dan smartphone terhubung ke router Anda, yang mana memisahkan antara koneksi yang dari ISP dengan koneksi router kita gitu. Jadi kalau saya biasanya router ISP itu dia khusus untuk yang memakai kabel LAN gitu. Jadi kayak CCTV atau TV yang pengen pakai kabel ataupun PS seperti itu, dia masuknya ke si router milik ISP. Tapi kalau untuk WiFi itu biasanya saya menggunakan router pribadi gitu. Yang biasa saya sarankan ke pelanggan-pelanggan saya seperti itu, karena agar meminimalisir hang perangkat ISP itu terjadi gitu. Nah, di sini ada contoh lagi. Misalkan ini perangkatnya jauh gitu. Misalkan ini di living room dan di sini di kamar gitu. Perangkat-perangkat ini di kamar. Dan saya sering dapat ini komplain gitu. Kalau misalkan pakai repeater itu bagus gak sih? Misalkan di sini ada repeater ya. Ini saya contoh aja. Nah, di tengah-tengah sini ada repeater. Nah, repeater ini bagus gak sih gitu? Sebenarnya bagus-bagus aja, asalkan Anda dapat mentoleransi kekurangannya itu menggunakan repeater. Kan kalau repeater biasanya tuh perangkatnya langsung colok ke listrik saja kan. Nah, itu bisa sebenarnya memperpanjang sinyal WiFi, tapi koneksi Anda itu speed WiFi-nya akan dikorupsi gitu. Jadi akan dikurangi. Saya nggak tahu kenapa, tapi banyak sekali klien yang sudah saya temui itu dia mempunyai WiFi repeater, tapi ketika mereka mencoba itu malah komplain lagi gitu. Katanya speednya kurang baik, dan juga koneksinya sering naik turun, buka Instagram atau TikTok pun sering loading gitu. Nah, ketika dia menggunakan si repeater ini, tapi ketika saya suruh dia untuk mencoba koneksi utamanya di router ISP ataupun di router pribadi punya dia yang ada di living room, biasanya di ruang tengah, koneksinya tuh jalan normal gitu. Tapi ketika dia pakai repeater,
speednya tidak sesuai dan juga sering bermasalah gitu. Ketika di speed test dia cuma dapat setengahnya dari layanan internetnya. Misalkan dia layanan internetnya yang 50 Mbps. Nah, ketika dia menggunakan repeater ini, dia cuma dapat 25 Mbps atau 20 Mbps gitu. Nah, itu adalah kekurangan dari si repeater ini. Tapi kelebihannya adalah dia simple banget. Dia hanya colok ke listrik, dia pasti langsung jalan ketika Anda point to point wifi-nya langsung ke wifi Anda gitu, atau router milik Anda ataupun router ISP gitu. Jadi kalau misalkan Anda mentoleransi speed wifi-nya berkurang, atau misalkan sering naik turun speednya ataupun koneksinya, pingnya tinggi, itu mungkin pakai repeater nggak apa-apa. Tapi jika Anda tidak mentoleransi itu, misalkan Anda ingin speednya tuh bagus gitu, karena Anda ingin pakai untuk meeting online, ataupun Anda ingin YouTube Anda lancar di kamar, dan juga ketika menggunakan handphone untuk sosmed juga lancar gitu, nggak ada gangguan, saran saya sih mending pakai router lagi gitu, jangan pakai repeater lagi. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dan juga saran saya gitu. Nah, ini di sini mungkin cukup paham ya. Kalau tidak paham nanti mungkin bisa langsung tanya ke saya. Oke, di sini saya akan coba mencontohkan sebuah denah rumah ataupun small office ya. Sebenarnya denah rumah sekarang dan small office itu tidak jauh berbeda ya, karena biasanya ada 3 ruangan dan 1 ruang yang terbuka gitu. Nah, di sini saya akan coba cari dulu denah-denahnya. Nanti akan saya lanjut sebentar ya. Oke, ini contoh denah yang pertama ya, dimana ada dapur, kamar tidur, kamar biasa, kamar mandi, kamar tidur. Mungkin ini master bedroom ya, ini second bedroom, ini ruang makan, ruang keluarga, teras. Nah, ini biasanya si router biasanya itu ditaruh di ruang keluarga pastinya kan. Biasanya sih deket TV di sini nih. Biasanya ini pintu, nah di sini routernya ditaruh di sini, di TV sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dapat nge-cover gak ke semua tempat kamar utama dan kamar kedua ataupun dapur gitu? Jawaban saya dapat nge-cover asalkan router yang di living room ini mempunyai coverage yang luas. Biasanya untuk modem ISP ketika ditaruh di living room di sini, ke kamar utama yang kamar 1 ini dia pasti dapat walaupun ditutup pintunya. Kalau ke kamar tidur kedua di sini kan pintunya dibuka nih dan ruang kerjanya di sini. Menurut saya sih ini masih dapat, tapi mungkin cuma dapat 2 atau 3 bar ya ketika pintunya dibuka. Tapi ketika pintunya ditutup, ini mungkin hanya dapat 1 atau 2 bar, yang mana koneksinya itu tidak begitu baik. Nah, ketika dia mungkin sedang tiduran di kamarnya di sini, di kamarnya dia sedang tiduran, sedang main handphone gitu. Nah, di sini kekurangannya adalah itu, dia range-nya atau coverage-nya itu tidak dapat gitu. Mungkin hanya 1. Jadi kalau misalkan sedang browsing, streaming itu akan sering lag dan putus-putus gitu. Nah, saran saya sih di sini adalah menambahkan 1 akses point lagi jika Anda ingin maksimal. Di sini di depan kamar ini pasang akses point, ataupun pakai repeater di kamarnya pun nggak apa-apa, di sela-sela pintu di sini kalau ada listrik pakai repeater dulu untuk memperpanjang sinyal ke kamar tidurnya. Tapi kekurangannya repeater yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah speed wifi-nya itu berkurang gitu, nggak sesuai dengan layanan. Jadi jika pemilik kamar tidur 2 ini dia mentoleransi, itu no problem gitu, dia pakai repeater aja. Tapi kalau misalkan pengen koneksi yang bagus, stabil gitu untuk main game dan online meeting Zoom gitu, saya saranin pakai access point ataupun router lagi yang dia tarik kabel dari sini, dari ruang keluarga menuju ke kamar tidurnya, atau ke depan kamar tidurnya itu tarik kabel lagi lalu pakai router gitu, ataupun access point. Ini yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Nah, ini di sini biasanya di living room, ini pintu masuk, ini living room. Nah, biasanya ditaruh di sini kan, ditaruh di depan TV untuk router dari ISP-nya. Nah, ini lebih parah lagi. Di sini dia banyak sekatan, lalu di sini
kamarnya tuh berjauhan dari si modem. Yang modemnya di living room, kamarnya ada di ujung sini dan juga di sini. Dia dihalangi oleh dapur, tapi di sini tidak ada pintu ya. Ruangan terbuka. Kalau menurut saya, ruangan terbuka ini sangat baik jika hanya menggunakan satu router saja gitu. Router dari SP pun tidak masalah jika ruangannya terbuka. Mungkin coveragenya itu hanya sampai bagian sini. Bagian sini biasanya. Dia ini dapat 3 barnya sampai bagian sini. Tapi kalau untuk ke balkon-balkon sininya atau toilet atau ke kamar yang di ujung sini, dia kurang baik juga. Dia cuma dapat mungkin 2 bar atau 1 bar saja gitu. Nah, saran saya seperti yang tadi, bisa menggunakan router ataupun repeater. Tapi pasti dia tidak dapat. Mungkin kalau di rumah Anda, di kamar Anda tidak dapat gitu kan, tidak dapat sinyal wifi yang baik, atau misalkan sering putus-putus wifi-nya karena bar wifi-nya sudah mengurang gitu, cuma 2 bar atau 3 bar. Nah, itu kemungkinan range wifi-nya kurang baik gitu. Tapi beda halnya jika bar wifi-nya full tapi internetnya tidak ada gitu, sering putus-putus. Nah, itu permasalahannya dari perangkat routernya, mau di perangkat router Anda ataupun di perangkat router ISP gitu. Coba kita lanjut ke denah berikutnya ya. Nah, di sini adalah contoh rumah yang dua tingkat ya. Biasanya kalau untuk yang 2 tingkat itu biasanya ditaruh di ground floor plan ya. Biasanya ditaruh di living room yang di ruangan utama. Nah, di sini adalah kekurangannya modem ISP. Dia nggak bisa tembus untuk ke lantai kedua ataupun lantai ketiga. Walaupun itu tembus, tapi koneksinya itu mungkin hanya sampai lorong tangga yang deket-deket tangga gitu. Soalnya kan kalau bangunan tingkat gini kan sudah tertutup beton ya, antara lantai 1, lantai 2 dan lantai-lantai seterusnya gitu. Nah, itu kurang baik gitu, apalagi kalau ini ground floor-nya di sini Anda taruh di living room, lalu master bedroom-nya atau kamar-kamarnya itu berjauhan dari tangga gitu. Nah, itu akan membuat koneksi Anda kurang baik, apalagi kalau misalkan pembatasnya itu full beton gitu. Nah, itu akan sangat nggak dapat wifi-nya. Soalnya di rumah teman saya juga ada yang posisi kamarnya tuh beneran bawahnya ruang living room, tapi di koneksinya itu nggak dapat sinyal wifi sama sekali gitu ketika menggunakan router ISP. Nah, dan juga kalau misalkan mau instalasi kabel lagi, itu kan agak susah ya kalau misalkan di rumah yang tingkat gitu. Jadi mungkin kabelnya harus nempel di tembok ataupun harus lewat luar, dan itu pun kelihatannya nggak estetik banget gitu, jadi jelek. Nah, solusinya itu adalah memakai teknologi mesh itu. Jadi di tiap lantai itu dipakai router-routernya gitu, router meshnya. Jadi di lantai pertama itu ada modem ISP masuk ke router mesh. Nah, lalu di lantai kedua, lantai ketiga dan seterusnya itu dia sambungin aja menggunakan point to point wifi gitu. Tapi kelemahannya itu ketika menggunakan point to point wifi adalah sinyal koneksi wifi-nya itu kurang baik gitu. Sehingga bisa kadang naik, bisa kadang turun, bisa kadang stabil atau tidak stabil. Nah, itu kelemahan pakai wifi selalu seperti itu gitu. Dan Anda mungkin sampai saat ini harus mentoleransi itu, tapi latensinya juga tidak terlalu besar gitu ketika Anda menggunakan teknologi mesh wifi. Nah, jadi untuk itu Anda bisa mencoba nih, kalau misalkan rumah Anda tingkat 2 atau tingkat 3, Anda bisa pakai perangkat mesh wifi. Yang pertama ditaruh di lantai dasar, lalu yang kedua ditaruh di lantai kedua, lalu yang ketiga ditaruh di lantai ketiga gitu. Jadi Anda bisa langsung sambungin per mesh itu menggunakan satu SSID yang sama. Tapi catatannya adalah di penempatan yang kedua dan seterusnya itu, kedua ketiga itu seenggaknya itu harus mendapat sinyal wifi yang di ground, yang di lantai dasar itu 2 bar atau 3 bar. Jangan sampai yang di lantai kedua atau ketiganya itu ketika mau disambungkan ke
router utama itu cuma dapat 1 bar aja, itu koneksinya nantinya akan kurang baik gitu. Jadi saran saya sih untuk mengoneksikan dari lantai yang ground floor plan ini ke first floor plan ini, seenggaknya wifi yang dari ground ini dia dapat 2 bar di first floor plan-nya ini gitu. Jadi nanti Anda tinggal menyambungkan, lalu koneksi di lantai ini yang first floor plan ini akan jadi bagus lagi. Jadi 4 bar lagi, 4 atau 5 bar lagi wifi-nya gitu. Nah, berlaku juga dengan yang di lantai paling atas. Anda harus cari SSID dari ground floor plan ini itu seenggaknya dapat 2 bar lagi, jadi akan terus disambung gitu. Jadi kalau Anda nggak mau repot menggunakan mesh wifi ini adalah solusi terbaik gitu. Beda halnya lagi jika Anda pengen menggunakan kabel LAN gitu, Anda butuh koneksi stabil yang bener-bener stabil, itu Anda bisa instalasi kabel dari ground plan, dari lantai ground ini menuju ke lantai berikutnya gitu, pakai kabel LAN. Lalu nanti di lantai selanjutnya itu Anda pasang router lagi, lalu di lantai atasnya Anda pasang router lagi, lalu di lantai atasnya Anda pasang router lagi. Sebenarnya sama aja, Anda memerlukan router di tiap lantai, tapi perbedaannya adalah ketika Anda menggunakan mesh wifi Anda nggak perlu instalasi kabel. Lalu jika Anda pengen koneksi yang stabil, ya Anda harus mau nggak mau harus pakai kabel gitu. Jadi semuanya balik lagi ke Anda. Jadi harapan saya ketika Anda sudah menonton video ini, Anda paham bagaimana penempatan router yang bagus di rumah Anda sesuai mungkin denah-denah yang saya tunjukkan ini mewakili rumah Anda gitu, atau mewakili tempat kerja Anda. Jadi ketika Anda misalkan pusing gitu kan ketika sedang bekerja atau sedang istirahat, ingin menggunakan koneksi internet yang baik, namun di tempat Anda koneksi internetnya nggak ke cover gitu, ada tempat yang nggak ke cover gitu untuk internetnya. Jadi bisa memudahkan Anda untuk menganalisa dan juga harus apa sih yang dilakukan agar koneksinya menjadi baik gitu. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika Anda masih punya pertanyaan ataupun kurang paham, Anda bisa komen di bawah, nanti akan saya bantu jawab gitu. Oke, cukup sekian, terima kasih.